Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Ya, kita ada 3 kisah yang kita lihat ada persesuaian dengan kisah Yudas, saudaraku. Yang ini sudah mencapai hampir 25 seri khotbah. Bukan kuat, bukan gagah, bukan waduh bisa ya. Enggak, saudara. Tapi memang Roh Kudus ungkapkan banyak hal di mana itu iblis bekerja, saudaraku. Kejatuhan Yudas itu salah satunya saja yang nampak, yang paling nyata. Tapi ada banyak kejatuhan di Alkitab yang dikerjakan roh yang sama. Namanya roh dusta, saudara. Mencuri itu roh dusta. Orang yang kalau berdusta itu sama dengan mencuri. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan, ya, termasuk seorang pastor yang mengajarkan 12 orang kuat, yang dia bisa sebutkan satu-satu ayat-ayatnya, di mana ini adalah pemimpin-pemimpin dari kerajaan kuasa kegelapan. Salah satunya roh dusta.
Dan Yesus mengatakan, jadilah kamu roh dusta di mulutnya Nabi Ahab. Nah itu terjadi, benar. Jadi ada orang-orang benar itu yang akhirnya dihinggapi roh dusta. Kenapa? Zedekia ini berusaha menyenangkan raja. Yudas ini berusaha menyenangkan Yesus. Orang Farisi itu berusaha menyenangkan Yesus. Anak muda yang kaya, orang kaya ini berusaha menyenangkan Yesus, tapi pura-pura. Berusaha menyenangkan bukan dengan apa yang diingini. Sebagai contoh, seorang istri memasak makanan yang diingini oleh suami dan anak-anaknya. Seorang suami kalau mengajak makan istri dan anak-anaknya, maka dia harus menyediakan makanan yang menyenangkan buat istri dan anak-anaknya, yang disukai mereka. Jadi kalau mengajak makan ke suatu tempat, ya, tapi kesukaan dia, anak istri tidak suka, itu bukan menyenangkan, tapi menyiksa, saudaraku. Banyak orang datang sama Tuhan, ingin mencapai sesuatu, tapi Tuhan enggak. Tuhan ingin ya cuma segini, bukan itu, harus begini, tidak ke sana, tidak boleh, jangan, lepaskan itu, jangan pakai itu. Itulah kerajaan Allah. Itulah sebagian isi Alkitab yang sama dengan yang namanya gift-nya Tuhan. Gitu. Karunia keselamatan, kasih karunia, dipilih menjadi. Seperti Saul, saya selalu berbicara, orang yang ketemu Tuhan, itu kemujuran atau kesialan. Kalau kita bicara kemujuran, wah Tuhan itu kerjakan banyak hal, janji Tuhan banyak hal. Tetapi Saul itu menerima janji Allah, tapi binasa masuk neraka. Yudas menerima panggilan Allah, tapi binasa masuk neraka. Itu kesialan bukan kemujuran, saudaraku. Seandainya Saul tidak menjadi raja, kemungkinan besar dia tidak menjadi seperti itu. Yang semua kebutuhan, semua pertumbuhan, semua keberadaan bangsa Israel akibat keputusan dia. Jadi setiap keputusan dia memberi dampak kepada bangsa Israel. Kalau dia menjadi orang biasa, tidak memberi dampak, paling anak istri saja. Jadi keputusan dia ketika melanggar larangan Allah dengan memusnahkan hasil rampasan dari Raja Agag, Saul akhirnya ditolak Allah dan ditinggalkan Allah, mati masuk neraka. Salomo ketika diberikan gift, karena berdoa, karena kamu tidak minta kekayaan, kehormatan, maka aku berikan itu. Salomo menjadi orang kaya yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tapi karena kekayaannya, Salomo hampir masuk neraka. Karena dia kaya, dia didekati banyak perempuan, dia punya 1000 perempuan, yang perempuan-perempuan ini yang dia sukai, mainan dia, quote and quote. Itu yang membawa dia menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Karena kaya, coba kalau enggak kaya, ya enggak punya istri 1000. Ya istri-istrinya yang mempengaruhi dia, membawa dia kepada dewa-dewi tanah Kanaan. Lalu membangun kuil-kuil mereka. Yang membuat Salomo menerima hukuman. Coba Salomo bukan raja yang kaya. Coba saudara pahami ini. Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia menjadi laki-laki yang baik, bertanggung jawab, termasuk dikirimi orang-orang yang sedang bermasalah keuangan, orang-orang yang berhutang, gua Adulam, saudara baca. Tapi ketika Daud menjadi raja, udah menang terus, tidak terkalahkan. Jalan-jalan di atas soto,
karena banyak menerima tamu negara yang diduduki. Karena Yoab itu menang perang terus. Jadi gak usah diarin gak apa-apa. Oleh karena menang terus, jalan-jalan di atas soto, ketemulah kasus Batseba. Sampai anaknya dihukum mati, yang dari Batseba, pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Sampai dia bunuh Uria. Oleh karena dia diberi kemenangan. Oleh karena saudara berhasil menjadi kaya. Saudara melakukan kejahatan, kesalahan, melakukan dosa. Karena keberhasilan saudaraku. Berarti kekayaan keberhasilan saudara itu sial. Bahkan membawa saudara ke neraka. Dan itu saudara menyesal pun tidak ada gunanya. Saul menyesal tidak ada gunanya. Yang namanya Yudas tidak ada gunanya. Daud pun tidak ada gunanya. Karena sudah melakukan dosa itu mengandung hukuman. Dan akibatnya melahirkan kebinasaan. Daud sampai menjadi raja binasa dulu baru dipulihkan Allah. Saul tidak binasa sebagai raja, tapi nyawanya binasa, anak-anaknya binasa. Yang jadi panglima-panglima perang, anak laki-lakinya. Oleh karena Bileam didatangi Raja Balak, lalu dia menganjurkan bangsa Israel kawin dengan bangsa-bangsa Kanaan, dia ditombak mati. Jangan ikuti kesesatan Bileam, ditulis itu. Jangan ikuti kesesatan Kain. Jangan ikuti kesesatan Esau. Itu kesialan saudaraku. Karena Bileam dipakai jadi nabi Tuhan. Esau itu berhasil. Ismail itu berhasil. Esau itu melahirkan 12 raja. Batseba itu melahirkan Raja Salomo. Jadi segala sesuatu yang kemenangan duniawi, yang wah, yang dipuji manusia duniawi, yang diakui manusia duniawi, belum tentu benar. Jadi saudara, jangan cari yang duniawi, itu akan datang sendiri. Karena Allah berikan, tapi yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kudus, yang benar, ya udah, tapi yang sesuai kehendak Allah. Ya itu sudah, yang boleh kamu nikmati. Gitu. Seandainya tidak menjadi ini kan tidak. Seperti saudara, seandainya tidak pergi suatu tempat, saudara tidak mengalami musibah. Seandainya orang kaya itu tidak kaya dengan membeli mobil Porsche atau mobil Lamborghini yang mati nabrak kontainer dari belakang di tol. Seandainya dia orang biasa yang naik motor, naik mobil biasa, dia tidak kebut-kebutan di tol dan dia tidak akan mati. Jadi yang kita miliki ini loh, yang membuat binasa. Kenapa? Karena kita memakainya tidak sesuai kehendak Allah. Apakah Allah suruh beli Porsche, beli Lamborghini kalau anak Tuhan, kalau melayani Tuhan di gereja? Gereja juga butuh orang kaya. Tuhan memakai orang kaya. Semua dipakai jadi alat. Tetapi mempergunakan alat itu akan membinasakan dia. Karena kaya akhirnya melakukan perbuatan yang tidak patut, berdosa, narkoba. Karena perusahaan berkembang maka mulai lobbying ke tempat-tempat yang mengandung dosa. Akhirnya tercebur. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena kaya, karena berhasil. Loh, kalau gitu nggak usah berhasil Pak, tidak. Berhasil tapi tetap di dalam Tuhan. Larangan Alkitab tetap dipatuhi, perintah Allah tetap diikuti. Ayo pelayanan, enggak. Lebih sibuk kerja, karena memang berkembang dan semakin berkembang. Karena janji Allah di sana. Kenapa? Orang ini bisa karena memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan. Dia memberi, dia menabur, dia menuai. Gitu. Jadi ada sebabnya, karena benar-benar ikut jalan Tuhan. Awalnya. Tapi karena kaya, macam-macam tingkahnya. Daud jalan di atas soto. Salomo kawin 1000 perempuan. Bukan karena dalam situasi cobaan seperti Abram yang mau dibunuh, mati, yang kelaparan. Daud itu menikahi Abigail, istrinya Nabal. Tapi Nabalnya dibunuh mati Allah dulu.
Nah, keinginan kita ini yang menyeret kita. Kehendak Tuhan yang membawa kita pada kehidupan. Keinginan kita menyeret kita pada kebinasaan. Yang kita bicarakan ini karena kita punya kemampuan melakukannya. Coba Pak, saya hidup di desa. Saya tidak mungkin seperti hari ini masuk penjara gara-gara jualan narkoba. Coba kalau saya menikah di desa, saya nggak akan ketemu dipukuli oleh suami. Kan banyak orang seperti itu ya. Menyesal kemudian tidak berguna. Tapi sebenarnya orang ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak pernah alpa ke gereja, pelayanan pasti, rumah dibuat komsel. Tetapi memakai kelebihan Tuhan beri, keberhasilan, apa yang dia miliki, dia tidak ikut standar Alkitab. Dia tidak dengar-dengaran suara Tuhan. Nah ini yang namanya sebagian. Sebagian dia baik, sebagian dia buruk. Gak bisa. Alkitab itu hitam atau putih, gak ada garis abu-abu, gak ada. Yang hitam diputihkan Tuhan langsung. Yang putih bisa menjadi hitam langsung. Gak ada kompromi dosa, gak ada. Tetapi ada dosa membawa kematian, ada yang tidak. Karena diampuni sama Tuhan. Nah itu areanya Tuhan. Abraham gimana? Iya akibatnya, karena belum ada larangan kan saat itu. Daud gimana? Kan dikatakan jahat perbuatan apa Uria. Maka hukuman Tuhan datang, pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Sehingga kita sering terjebak, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, sebagian. Sungguh-sungguh yang sebagian tidak. Aktif di gereja, di gereja santun banget, tapi di rumah tidak, di pekerjaan tidak, kasar sekali. Di gereja murah hati, dengan karyawan pelitnya luar biasa. Ada, kisah itu ada. Saya pernah menemui seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, memberi sama Tuhan sungguh-sungguh. Ini tragis saudaraku ceritanya. Dia menjadi seorang sebagai jabat di gereja yang mengetuai bagian doa. Sungguh-sungguh saya melayani dia. Tapi dia bercerita, anak saya itu loh Pak, marah sama saya, memusuhi saya. Kenapa Bu? Ya karena dia lihat seorang anak yang di gereja, yang orang tuanya biasa-biasa, kurang mampu, itu dibeliin kalung emas sama ibu ini. Wih, murah hati banget. Tapi anaknya terluka. Kenapa? Anaknya minta apapun, ibunya bilang nggak ada, nggak bisa. Sehingga anaknya membenci ibunya. Saya juga ngalami yang sama. Pada suatu kali teman-teman ada beberapa yang sekolah luar negeri. Saya bilang sama ibu saya, Mah, aku lulus sekolah ini, aku mau sekolah luar negeri. Mama saya jawabannya luar biasa. Dada, lulus SMA kamu masuk pabrik. Kami punya pabrik yang memberi penghasilan yang cukup baik, saudaraku. Membuat keluarga kami cukup baik ekonominya. Dan ada duit. Tetapi saya sudah SMP, saya itu tahu, teman saya aja ibunya yang rumahnya jauh lebih bagus, yang kehidupan mereka lebih kaya. Kalau pergi pesta pinjem bajunya mama saya. Mama saya itu kalau belanja di toko yang terkenal di kota itu yang namanya barang gaun dari Jepang. Yang harganya itu kalau dihitung emas itu berapa gram emas itu saudara. Itu dijejer satu lemari saudara. Dan terkenal dia kalau belanja di sana. Sakit hati saya. Apa? Nggak punya duit. Lah itu mamanya temanku itu aja pinjem baju kok. Kalau sama kakakku ini, akhirnya saya putus sama, nggak sekolah lanjut. Jadi saya SMP itu 4 sekolah. Semuanya diusir keluar. Saya mau dipukul flutter,
sekolah asrama Katolik terbaik di Malang, saudaraku. Di Santo Yosef. Flatter yang memimpin asrama, itu pukul saya kursi, saudara. Saya naik tembok, lari. Memang pemberontak. Kenapa? Karena merasa, loh punya duit kok mau enggak? Gitu loh. Dia pakai duit. Lalu ada lagi seseorang yang saya lihat. Dan itu banyak orang. Aku ini berjuang untuk keluarga, aku ini berjuang untuk anak. Tapi kehidupannya dia yang ngabisin duit. Anaknya biasa-biasa aja. Seorang anak itu apa sih yang dibeli? Gak mungkin kamu pakein berlian yang namanya harga 1 miliar. Gak mungkin pakai mobil sport. Gitu loh. Anaknya itu hidup biasa-biasa aja. Ya anak orang cukup itu gimana sih? Tapi ibunya, wah ajubillah. Bapaknya ajubillah, saudaraku. Saya melihat beberapa orang itu, gak perempuan gak laki. Ada lagi orang yang berprinsip gini, harus tahu susahnya hidup supaya nanti bisa mandiri. Bahkan tidak aku kasih kamu keenakan hidup, padahal bapaknya kaya. Tapi kalau pakai duit, wah, kalau traktir temen, wah, kalau main di naik klub, wah habisin duit. Perempuan juga sama. Pergi ke luar negeri, beli mobil mewah, beli perhiasan mewah, baju mewah, semuanya mewah. Ngomongnya apa? Untuk anak. Saya ini berjuang untuk anak. Kerja mati-matian. Tapi pemakaiannya dia. Nah itu cuma sebagian, saudaraku. Sama dengan Yudas, sama dengan orang kaya ini atau anak muda yang kaya. Seumur hidup, aku ini cari uang. Dari masa muda, aku udah melakukannya Tuhan. Tapi ketika diminta harta bendanya untuk dikelola Tuhan, enggak mau. Karena sangat banyak hartanya. Yang lalu kita bicara orang yang kaya hati. Ini hari ini kita bicara tentang apa? Orang yang kaya memiliki. Jadi pengen miliki banyak, kalau enggak miliki banyak enggak bisa. Ada lagi perempuan-perempuan, ibu-ibu ya. Ya maaf ya, gitu. Saya cuma ngomong gitu. Kalau beli baju, itu sampai lupa enggak pernah dipakai. Kalau beli sepatu sampai lupa enggak pernah dipakai. Juga ada orang-orang yang beli sepatu laki-laki, beli mobil itu tidak pernah dipakai. Mobil cuma dipanasin, dicuci, sepatu ditaruh tempatnya, dikasih yang namanya supaya jangan jamuran. Tapi tidak pernah dipakai. Memang haknya, tapi apakah itu kehendak firman? Secara manusia aja kita bilang, ya lebih berguna kalau untuk inilah. Beli terus, beli itu cuma karena ingin beli. Beli baju, ikut model, tapi nggak pernah dipakai. Malah masih ada yang namanya harga dulu saudaraku. Yang dari toko belum pernah dipakai. Itu bertahun-tahun masih ada loh. Ketika pindah atau bongkar lemari ketemu. Nggak dipakai. Lalu ada orang yang pakai baju itu aja. Di lemarinya itu sampai nggak cukup, ditaruh di koper. Tapi beli terus tiap bulan. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Cukupkanlah apa yang ada padamu. Orang itu ke gereja, orang itu melayani, orang itu memberi. Tapi sebagian dalam dirinya. Yang pasti tidak berkenan sama Tuhan. Ini kebenaran saudaraku. Tapi saya melihat ada orang yang punya barang. Ketika dia mau beli, misal baju nih. Mau beli baju baru. Ya, yang lama dia keluarkan, dia berikan ke orang supaya berguna. Ketika dia punya sepatu, sudah enggak mau pakai, udah modelnya ganti, sudah enggak sepatu ini, udah gitu. Yang lagi rame ini enggak, yang lagi FOMO katanya gitu, udah enggak. Diangkut cuma dikasih ke orang, harganya mahal-mahal saudaraku. Walaupun dia cuma koleksi, walaupun dia cuma ini, jarang dipakai atau dipakai setahun, dikasih orang. Tidak lihat harga, yang dikasih orang-orang yang membutuhkan. Mahal, sampai dimarahin orang saudaraku. Harga 700.000 kamu kasih orang yang seperti ini. Enggak sayang Pak, beliin aja yang 100.000, 80.000. Ini kan mesti cuci begini, itu mereka kan nyucinya begini.
Enggak. Baju bagus, mantel bagus 1 juta, 2 juta. Orang itu naik motor kedinginan. Ditaruh Tuhan, kasih. Beliin aja yang 200, kenapa sih? Iya, aku juga nggak cukup kok makainya. Atau enggak, lah aku masih ada 2, yang ini aja dikasih. Sekalian juga rada bosan, kasih aja. Padahal bagus, wih barangnya merek semua loh Pak. Kata anak saya, Bu, ini mahal mah. Ada yang sekali lagi, orang yang disabel. Ya kalau dapat duit receh lah saudaraku. Saya ngomong jujur apa adanya. Yang hidup masih meronta-ronta ya, walaupun dengan iman. Anak Tuhan, hamba Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh sepatu yang dibawa, yang harga 5 juta, suruh kasih, dikasih. Pertanyaan cuma satu, ngapain dia juga disabel? Tuhan lihat bukan ukuran harga sepatu itu. Ukuran hatimu mengukur sepatu itu dengan mengukur manusia. Karena ukuran kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu. Ketemu sudah itu. Waduh enggak pantas, dapat ini. Nanti gua beliin aja. Ayo Pak, kita beliin. Kita beli berapa? 300, 500. 1 juta pun enggak apa-apa. Itu sudah mahal buat dia, sudah sepatunya dia cuma 200 kok. Masa 5 juta? Buatan luar negeri begini. Enggak masuk akal. Pak mau ganti HP ya buat saya ya. Bu mau ganti mobil ya. Yang lama pinjemin saya ya Bu. Saya butuh buat angkot, buat ini, antar jemput anak. Udahlah kamu kerja jadi tukang kebun aja. Kenapa? Enggak pantas. Terima pemberian, dipinjemin, enggak pantas. Ukuran kamu pakai aku akan ukurkan kepadamu. Takaran dipadankan curahkan dari limpahanmu. Tapi kalau tidak bisa dicur, takarannya ringan, ya curahkannya tidak padat. Semua kembali lagi. Tapi nggak bicara itunya. Sudah terlalu banyak yang membicarakan itu. Dan itu benar semua. Permasalahannya itu cuma sebagian. Jadi hatimu itu cuma sebagian. Dirimu, pendirianmu itu cuma sebagian. Kata-kata yang kamu ucapkan buat Tuhan itu cuma sebagian. Nah inilah ketika diminta yang sebagian, ditegur yang sebagian, dikoreksi sebagian, Yesus ngomong dengan cara apapun, marah. Itu Kain. Marah. Tuhan udah kasih tahu. Marah. Tetap dilakukan kok. Yudas tetap dilakukan. Saul tetap dilakukan. Daud berhenti. Kenapa? Menerima hukuman. Saul tidak, Yudas tidak menghukum diri. Kalau Daud menerima hukuman, anak itu mati, doa puasa nangis dia, tetap mati. Gak kecewa itu sama Tuhan. Karena orang kaya ini kecewa. Kenapa? Sebagian itu yang diminta. Kecewa. Kok gini sekarang pastor? Gereja kok begini? Keadaan saya kok sekarang begini? Padahal dulu kan saya. Loh itu dulu sebagian, udah selesai. Yang lalu sudah berlalu. Loh mestinya diperhitungkan, gak bisa dong. Contoh, ini problem memang. Dari awal nol gereja bertumbuh, memenangkan jiwa, terus banyak orang bergabung, ada orang-orang yang melayani. Seiring waktu terus bertumbuh. Nah yang melayani dari awal itu tidak bertumbuh. Sedangkan gereja membutuhkan perkembangan. Yang awal gak ngerti IT ternyata membutuhkan IT. Yang awal gak mengerti sound akhirnya membutuhkan sound. Yang awal nyanyinya kurang bagus akhirnya membutuhkan WL yang bagus. Dan Tuhan kirimkan banyak masuk. Yang awal gimana? Marah. Karena sebagian, ayo belajar lagi, worship leader belajar musik lagi. Ayo belajar lagi mengoperasikan komputer, laptop. Ayo belajar khotbah lagi, enggak mau. Malas, nyantai. Marah. Tersingkirkan, terpinggirkan. Pastor lebih sayang ini, lebih sayang itu.
Enggak, perhatiannya tercurah untuk itu. Karena orang itu yang sedang dipakai untuk berjalannya pelayanan. Di pekerjaan juga sama, saudaraku. Di kehidupan juga sama. Ketika yang lain berlomba, saudara tidak berlomba, saudara terpinggirkan. Bukan karena orang itu, karena saudara. Hubungan dengan Tuhan juga sama. Saudara akan terpinggirkan, saudara akan marah. Lalu saudara ngejago di dalam hal yang lain. Yang saudara dapat sendiri. Yang ngejagonya itu, kalau punya duit, duitnya diminta. Kalau punya kepandaian, dipakai Tuhan kepandaiannya. Tapi enggak dipakai khotbah. Jadi datang dengan tujuan, tapi berbeda dengan kehendak Allah. Marah. Terpinggirkan. Lalu mulai mencari yang bisa menerima, dijilat, diikutin. Lah memang senangnya begitu. Tapi akhirnya gimana? Para penjilat akan menyingkir ketika tidak ada yang bisa dijilat. Ada gula, ada semut. Kalau madu bukan ada semut. Hasil daripada lebah. Sehingga harus menjadi lebah. Lebah itu menjaga sarang. Lebah itu membawa makanan ke sarang. Lebah itu bertempur untuk sarang. Kalau dia menyengat, dia mati. Dia rela mati. Itulah mengikut Tuhan. Jadi lebah. Bukan di mana ada orang kaya, dihormati orang kaya ini. Ada orang yang maju ekonominya, dihormati. Tapi yang bermasalah ditinggalkan. Ada gereja baru, datang ke sana. Bukan tidak boleh, kalau memang tempatmu di sana, is okay, tumbuh mestinya. Tapi bukan FOMO. Lalu gereja bermasalah, ditinggalkan. Ikut golongan Absalom, ikut golongan yang namanya Yudas. Dulu enggak seperti itu. Saya punya pengalaman gini, saudaraku. Pada suatu kali saya menerima sepasang anak muda yang baru mengikut pelayanan ini. Karena masih baru, maka mereka orang-orang yang sudah, khususnya wanitanya yang sudah punya kemampuan pelayanan karena melayani sebuah gereja. Nah, kami persekutuan bukan gereja saat itu, gerakan aja. Lalu memegang sebuah posisi di pelayanan ini. Enggak lama kemudian, sebulan 2 bulan, anak perempuan ini hamil. Ngomong, jam 10 malam, saya halim, saya ngerti. Terus laki-lakinya gimana, cowoknya tanggung jawab enggak? Mau, tanggung jawab. Lalu menghadap ke saya. Jadi gimana? Orang tuanya enggak setuju karena pihak wanita ini berada, yang pihak laki ini orang biasa banget, anak orang yang ekonominya betul-betul sangat minim sebetulnya. Apalagi keluarga ini bermasalah. Sudah menikah tapi tidak direstui orang tua pihak perempuan. Berjalan waktu, sang pemuda, suami ini diberkati Tuhan. Setelah yang mengadakan minta ampun dan sebagainya, pelayanannya pernikahannya diberkati, tapi diberkati dengan yang namanya cara gereja berbeda. Bukan pemberkatan nikah, tapi peneguhan pernikahan. Itu ada caranya, saudara. Itu para gembala sinode yang kerjakan itu. Ya sudah, saya cari teman memberkati karena saya bukan pendeta, diberkati udah. Habis itu berjalan. Lalu suami istri melayani. Karena gereja yang lama itu menolak mereka. Menolak. Chaos. Nah, maka bergabung dengan kita sepenuhnya. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, diberkati Tuhan. Gitu. Nah, satu kali sayanya yang bermasalah. Lalu saya panggil semua, saya mengakui saya bermasalah hal ini. Lalu suaminya itu ngomong, kalau melakukannya kakak, saya pukul kakak. Saya diam aja. Cuma saya bicara gini, sudah, ketika kamu diselokkan, aku yang ambil. Tidak ada satu orang pun mau. Pendeta manapun mengata-ngatai kamu. Yang kamu kenal, yang istrimu kenal. Semua mengata-ngatai kalian berdua. Kalian dibuang karena kalian dari selokan. Aku yang ambil selokan itu, aku dimusuhi. Kenapa? Pendeta itu berapa kali ngundang saya khotbah. Gereja yang ternama, saudara. Aku ambil, aku dimusuhi.
Sekarang aku yang diselokkan, kamu yang di atas, kamu mesti turun dong, angkat aku. Itulah kasih, saudaraku. Yang tidak memperhitungkan kesalahan. Anak bungsu, di mana bapaknya menyambut, tapi nggak mencari loh saudaraku, nggak dicari sama bapaknya. Ketika sulung bicara, marah, cuma bilang gini bapaknya, aku tuh selalu bersama-sama kamu, milikku adalah milikmu. Maka jadi anak bungsu yang hilang. Saudara kehilangan namanya penyertaan Tuhan, dan miliknya Tuhan yang diberikan saudara itu hilang. Ada dua yang dikatakan. Aku selalu bersama-sama kamu, dan milikku adalah milikmu. Bapaknya ngomong gitu. Nah, orang kaya ini nggak peduli dengan itu. Tapi mau itu. Cuma sebagian dia lakukan. Nah, banyak orang seperti itu. Ketika berhasil, malah dia melakukan hal-hal yang kita sudah bicara tentang Saul, tentang Salomo, tentang Daud, tentang Abraham. Itu saudaraku. Sebagian. Kenapa? Karena datang sama Tuhan dengan tujuan dan menempatkannya itu tidak tepat. Tetapi berbuat sebaik-baiknya, terlihat baik, terlihat mau, bahkan menjilat pantatnya. Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Yesus itu menghindar kalau disebut Allah. Kenapa? Orang ini pura-pura kok. Dia punya tujuan kok. Yang terbukti akhirnya memang dia menyingkir. Jadi orang-orang yang menyingkir itu indikasi seperti ini. Itu Yudas, saudaraku. Itu. Tetapi kalau saudara tidak terindikasikan ya tidak masalah, tidak usah marah. Karena setiap firman dibicarakan itu pada pokok beritanya. Kalau saudara tidak menjadi pokok beritanya ya tidak masalah. Tapi nanti hidup saudara akan lihat dan Roh Kudus akan ingatkan firman yang saudara dengar, termasuk firman ini. Ketika kejadian terjadi, saudara akan ngomong, aku diingatkan tentang khotbah ini. Ternyata benar aku seperti ini. Aku mau bertobat atau mau meneruskan. Atau keadaan saudara saat ini seperti itu. Mau terus terjerumus. Seperti Saul yang jaya terus tapi akhirnya masuk neraka. Akhirnya apa? Kesialan, bukan kemujuran. Ikut Tuhan diberkati iya, tapi masuk neraka saudaraku. Karena perbuatan jahatnya tidak pernah berhenti. Dosanya tidak pernah mau berhenti. Perilakunya tetap aja seperti yang lalu. Licik uang ya licik uang, mencuri ya mencuri. Ambil punya orang ya ambil punya orang, gak peduli. Mau punya Tuhan aja diambil. Nah itu yang membawa saudara ke neraka. Itulah namanya kesialan, bukan kemujuran. Itu kebinasaan, bukan kehidupan. Gara-gara saudara diberkati Tuhan. Orang muda ini gara-gara menjadi pelaku rohani. Banyak orang pelaku rohani yang nggak sadar ini. Satu titik kejungkal dia. Banyak orang dipakai Tuhan, satu titik kejungkal. Yang membangun gereja ribuan itu kejungkal. Yang membangun gereja yang sampai menjadi polemik, yang begitu besar hebatnya, berita imannya setiap hari dengar Tuhan, kejungkal keluarganya. Nggak bisa nerusin, habis. Apa itu enggak Salomo? Setelah dia mati, terpecah dua kerajaannya. Kok menuduh terus? Tidak, saya memberitakan firman. Saya tidak bicara individual, tapi bicara yang namanya, itulah namanya, kalau dikatakan bahasa itu grammarnya Alkitab. Tata bahasa Alkitab itu, ada yang namanya koreksi, ada yang namanya hukuman. Tidak boleh disingkirkan, kebetulan kita belajar tentang ini. Ya udah kita harus mengatakan hal-hal yang kita pelajari. Ya Roh Kudus ajar. Kalau nggak percaya tidak bermasalah saudaraku. Nah itu hebatnya Injil. Dia tidak butuh pengikut. Dia cuma mau kamu mengikuti. Itu. Injil tidak butuh pengikut. Kamu yang mengikut. Gitu. Tuhan katakan ikutlah aku jadikan penjala manusia. Petrus nggak ikut nggak apa-apa. Tapi Petrus ngikut terus. Dia cuma menawarkan, aku jadikan kamu penjala manusia. Anak muda itu ikutlah aku, bukan jadi pengikut. Maka Yesus katakan, anak-anakku terhadap murid-murid.
Saudara itu diperanakkan. Tapi karakter jahat masih ada loh. Sehingga orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu ada yang kejungkal masuk neraka. Termasuk orang-orang yang berhasil. Karena ini orang kaya, keberhasilannya yang diminta. Boro-boro. Punya Tuhan aja diambil. Boro-boro, punya Tuhan dikurangin. Boro-boro, diminta pelayanan aja gak mau. Punya alasan. Seakan-akan harus benar dibenarkan, membenarkan diri. Yesus bisa enggak naik ke atas kayu salib loh. Enggak. Yesus pasti enggak mau ditangkap, dia tahu kok Yudas mengkhianat. Dia bisa menghindar. Nanti aja ketika aku tua baru melayani. Nanti aja ketika ini aku baru melayani. Enggak bisa. Waktu surga itu beda dengan waktu dunia. Waktu Tuhan yang indah beda dengan waktu kita. Yang kita merasa itu pas tepat waktunya. Tidak ada. Tepatnya surga itu tepatnya semuanya. Dan kita harus menempatkan diri di dalam ketepatan surga. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika surga mengatakan A, kamu harus A. Oh nanti aja A, nggak bisa, udah lewat. Karena pergerakan itu di dunia lain itu pergerakan terjadi. Pergerakan di mana Allah terus memanifestasikan dirinya. Saudara nggak tahu di sini, nggak tahu di Afrika itu sudah terjadi kegerakan. Tiba-tiba saudara dikirim ke Afrika. Reinhard Bonnke, David Livingstone, Suzette Hitting. Itu dari Eropa. Mereka dari kecil nggak pernah mimpi. Kalau jadi hamba Tuhan, setelah jadi hamba Tuhan nggak pernah mimpi kalau pelayanan di Afrika seumur hidup. Nggak ada pilihan bagi mereka, tapi mereka dipakai luar biasa tempat itu. Tempat Afrika ya enak Eropa lah. Kenapa? Kenapa mereka mau? Karena mereka datang tidak dengan tujuan, mereka datang menempatkan Yesus tepat sebagai Tuhan. Lalu mereka datang, mau diarahkan Tuhan, termasuk waktunya. Jadi bukan kita nanti Pak tahun depan saya mau. Nah. Yang pasti berdoa, kok saya dapatnya kayak tahun depan Pak ya. Tahun ini juga Tuhan belum siapkan saya kok. Mungkin ya Pak, coba sama-sama kita berdoa. Itu yang tepat sebetulnya. Tapi nggak bisa, tahun depan aja, minggu depan aja. Waktu itu ini aja. Lah masa Tuhan itu kayak penjajah namanya di pasar jualan kue, jualan tempe, jualan ikan, bisa tawar-menawar. Betapa mulianya kerajaan surga, kerajaan Allah itu betapa mulianya. Betapa hebatnya, kita tawar, ya nggak mungkin. Coba emas saudara bisa tawar. Permata bisa saudara tawar. Mobil yang mahal bisa saudara tawar, nggak ada. Lalu kehormatan negara bisa ditawar nggak? Nggak ada. Itulah kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nggak bisa ditawar. Lalu saudara pakai seenaknya. Contoh, saudara melamar menjadi, saudara menjadi tentara. Ketika saudara mendaftar di tentara, saudara lulus. Lalu saudara pakai seragam tentara Indonesia, TNI. Wah, raider apa-apa, baretnya apa, marinir ini gini. Lalu saudara minta bertugas di Singapura. Saudara minta bertugas di Amerika. Nggak usah minta, saya bertugas ke Singapura pakai seragam tentara Indonesia. Saudara masuk ke bandara, lalu saudara nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Yang penting kartu tentaranya tunjuk, saya tentara Indonesia. Saudara ditangkap. Di Singapura, buronan dari Indonesia, tanpa izin Interpol, itu ketika intelijen Indonesia, pihak aparat Indonesia, menemuinya di Singapura, itu duduk satu meja. Nggak boleh megang sama sekali. Begitu teriak, udah. Kita yang dianggap melanggar dia. Kita berbuat tidak baik, berbuat tidak senonoh, berlaku kasar dan sebagainya. Aparat Indonesia yang ditangkap pemerintah Singapura. Termasuk yang dari Malaysia. Istri seorang pangeran lari dari suaminya masuk Singapura. Lalu pengawal yang dari Malaysia, dari kerajaan ini yang dari suaminya, ketemu berjarak cuma 1 meter. Nggak berani ngapa-ngapain, cuma bilang, suami mencari, ibu harus pulang. Enggak, bilang, aku enggak mau.
Mau apa kamu? Begitu mendekat, udah CCTV itu di mana-mana dan saksi ada. Dia berteriak, itu ditangkap itu. Aparat itu ditangkap, dipenjara sama pemerintah Singapura. Sampai pemerintahnya yang mengutusnya itu mengajukan diplomatik, betul-betul pakai diplomatik. Dan para pejabat tahu ada cerita seorang konglomerat Indonesia yang lari dari BLBI. Itu lari ke China. Lalu ditangkap, waktu itu yang menangkap adalah mantan gubernur DKI Sutioso, waktu itu sebagai kepala BIN. Tapi berbicara dengan apa? Tersangkanya. Orang itu sampai rela mau, lalu naik pesawat, turun ke Indonesia baru diborgol. Setelah masuk wilayah Indonesia, kalau wilayah internasional nggak bisa. Ketika saudara masuk sebuah negara, naik pesawat, ketika di atas area udara itu yang masih wilayah negara itu, saudara nggak boleh. Saya pernah naik sebuah maskapai, di mana ketika baru terbang dari bandara itu, nggak boleh mengeluarkan ini melakukan ini nggak boleh. Nah lalu diumumkan sudah masuk ke dalam wilayah internasional, dibukalah alkohol, wine dan sebagainya. Karena itu masih teritori negara itu yang tidak memperbolehkan. Di laut juga sama saudaraku. Garis pantai itu ada. Ketika masuk garis pantai ditangkap sama aparat negara itu. Nah ikut Tuhan itu juga begitu. Saudara ditangkap bukan sama Tuhan, ditangkap sama setan. Dirajam saudara. Kenapa? Saudara ingin kehendak sendiri, pakai baju tentara, tapi jalan sendiri, masuk ke wilayah asing. Yang di sana bukan wilayah Indonesia, di sana Roh Kudus tidak menyertai. Karena bukan wilayah dia, itu wilayah setan. Ya saudara ditangkap sama setan. Dipenjara sudah, diperbudak, menjadi budak dosa, budak seks, budak uang. Terus keluar apa? Perilaku setan, keluar karakter jahat. Licik kembali lagi, semua persis seperti sebelum mengenal Tuhan, sebelum melayani Tuhan. Pinter-pinternya semua di sana, diputar balik semua di sana. Semua terjadi. Maka Alkitab mengatakan, tanggalkan manusia lama, kenangkan manusia baru. Manusia lama harus kita tanggalkan. Iblis pakaikan itu. Kalau Roh Kudus kasih, manusia baru. Itulah makna kelahiran baru. Sehingga orang kaya ini nggak mau pakai yang namanya manusia baru, yaitu taat terhadap Tuhan. Ini penting pengertian ini saudaraku. Orang yang merasa kaya. Nah ini penting. Itu beranak pinak nanti saudaraku. Sehingga orang itu secara kasar mata lihat rohani, tapi sebetulnya dia rohana. Dia saudara kembarnya, karena di dalamnya ada pribadi yang lain. Jadi kalau di gereja baik, di luar tidak baik. Kalau di depan pastor baik, di luar tidak baik. Kalau bersama pastor sedang baik di dalam gereja, di luar bersama pastor tidak baik. Tidak mau. Gitu. Yaitu Yudas, yaitu anak muda itu atau orang kaya ini. Kalau Daud beda, Nathan dibawa masuk ke istananya. Sehingga Daud tidak melakukan dosa lagi. Mungkin Nathan mengajar dan sebagainya. Tapi Nathan tidak dipakai lagi sebagai kenabian. Karena tinggal dengan orang kaya. Tinggal kita mau buka singkap yang mana nih. Kalau kehendak Tuhan ya kita ngajar. Tapi kita harus memenuhi panggilan sebagai seorang nabi. Tidak tinggal di istana. Sebagai pegawainya Daud. Kenapa saya katakan itu Nathan salah? Nathan menghadap Daud meletakkan kepalanya di kepala loh. Pada waktu diutus Tuhan di ambassador, perwakilan Allah, duta besar Allah, kerajaan Allah, pasnya. Dia tunjuk Daud. Engkau itu. Daud berlutut nangis, dia buka jubah kesebesarannya. Kuasa Allah bekerja. Tapi ketika dia tidak di dalam jalan Allah, dia mengajar memakai pelakat rohani. Salomo tuh tahu Tuhan karena Nathan. Tetapi kepalanya taruh bawah menghadap Daud. Dia ganti yang sujud kepada Daud. Enggak. Pada awalnya tidak. Nathan menghadap Raja Daud tidak ditulis dia mau sujud. Tidak ada. Gagah perkasa. Itulah orang-orang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jadi banyak pengusaha juga. Kita dia jalan sendiri. Dia dengan orang yang lebih kuat, pengusaha lebih kuat, orang lebih pintar, pengusaha yang lebih hebat, yang lebih kaya. Dia munduk-munduk saudaraku. Karena kekuatan Allah sudah meninggalkan dia.
Kekuatan Allah tidak menyertai dia, karena itu bukan jalan Allah. Maka orang itu dengan mudah melakukan segala sesuatu persis seperti mereka-mereka, karena itu yang jadi panutan. Itu yang namanya menyembah dewa-dewa Kanaan. Enggak apa-apa, enggak usah bayar pajak. Ngapain? Buat aja laporan investasi gini-gini, nol. Jadi enggak usah bayar pajak. Salah satu contoh yang paling ringan. Saya pernah bersama seorang pengusaha yang menjadi pendeta, saudara, wakil gembala gereja besar. Lalu mengundang saya, menjemput saya, di jalan cerita-cerita. Lalu dia cerita ngomong semua pendeta begini-begini. Lalu saya cuma ngomong, tolong tanya ya, engkau bayar pajak enggak dengan benar? Diam dia. Alkitab mengatakan, berikanlah kaisar haknya kaisar. Nah mereka punya alasan sendiri, kalau bayar penuh pajak bangkrut kita. Nah ini permasalahan. Hukum dunia selalu menyatakan diri, kamu jatuh, kamu begini, kamu begitu. Enggak bisa. Kalau ikut Tuhan katanya dipaksa. Tidak. Hukum dunia kejam, membelenggu. Jadi kamu harus ikut. Tapi kalau ikut hukum Tuhan, menerobos belenggu itu semua. Nah itulah Abraham, itu Abram, kemenangan Daud. Semua kemenangan yang di dalam Tuhan bicara, termasuk yang paling nyata itu Yosua. Yaitu Yeriko. Yang enggak mungkin diterobos sama Tuhan. Kenapa? Allah itu maha pencipta. Allah itu yang menguasai segalanya. Jadi Allah itu sanggup melakukan segalanya. Tinggal kamu mau bukan hanya percaya, itu sebagian. Mau melakukannya karena perintah dia, mengikuti langkah dia. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Cuman itu aja saudaraku. Nah ini penting, pengertian ini harus kita betul-betul tanam di hati. Betul membelenggu pikiran kita sehingga ya walaupun kita jatuh bangun tapi tidak sampai keluar berjalan terlalu jauh. Saya selalu bercerita seperti ini saudaraku. Kalau kamu keluar dari bentengnya Tuhan, kamu jangan terlalu jauh. Karena perutmu, makanan kamu bawa itu terbatas. Minuman yang kamu bawa terbatas. Ketika kamu terlalu jauh, kamu tidak ada tenaga pulang. Kalau kamu cuma sanggup 10 hari, untuk pulang lagi itu harus 10 hari. Karena kamu keluar 10 hari. Nah 10 harinya itu enggak ada. Kamu paling jauh 5 hari terus pulang. Tapi kalau kamu bolak-balik terus, kamu enggak bisa. Karena raja ini, Tuhan ini membuat pesta. Ketika kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, ditutup pintunya. Dan kamu ketuk pintu dibuka, aku tidak mengenal engkau. Ada itu Yesus yang ngomong. Kenapa? Karena kamu tidak pernah ikut pestanya Tuhan. Pesta Tuhan itu bagaimana Tuhan mengadakan sesuatu perjamuan. Perjamuan kudus itu menyongsong kematian. Pelayanan 3,5 tahun itu untuk menyongsong salib. Undur dikala sukses. Nah kalau kita melihat dalam cara ini berbeda. Keberhasilan itu cuma untuk apa? Nanti dipakai sama Tuhan alat untuk bagi apa? Salib itu keselamatan bagi semua orang. Berkatmu untuk banyak orang. Tidak bisa kamu kelola sendiri. Ada bagian kita, ada. Tidak akan makanan kita dikurangi, pakaian kita dikurangin. Tapi kamu tidak boleh kelola keberhasilan, pangkat jabatan, kuasa, tata, harta. Seenakmu sendiri. Saya mengelola keluarga, dengan saya sendiri jatuh bangun saya soal keluarga. Setiap perbuatan akan mengandung reward atau punishment. Tidak bisa lari jauh. Anak muda ini jelas kena punishment. Dan setelah itu murid-murid gempar, setelah itu banyak murid meninggalkan Yesus. Yesus peduli enggak? Enggak. Jadi saudara ketika meninggalkan Tuhan, Tuhan peduli? Tidak. Dia tunggu saudara balik seperti anak bungsu. Jadi enggak usah gede hati karena punya kemampuan. Enggak usah gede hati karena punya uang. Enggak usah gede hati karena punya pelayanan. Enggak usah gede hati karena mulai diberkati. Enggak usah. Allah enggak bergantung dari kamu. Kamu yang harus bergantung sama Allah. Allah selalu punya hal yang baru. Kamu enggak bisa mengadakan yang baru. Kamu selalu yang lama. Yang kamu ingat. Kamu enggak mungkin tahu yang baru. Kecuali Tuhan beritahu. Yang kamu kerjakan sama dengan orang-orang yang lain. Kamu tidak bisa menerobos seperti Yosua. Tidak bisa. Dan banyak contoh. Pohon kertau. Yefta. Semua itu pahlawan Tuhan itu mengalami terobosan dari Tuhan.
Tuhan yang bekerja di depan kita. Tuhan yang merobohkan Yeriko. Pasukannya Yosua membunuh prajurit yang sudah ketakutan. Bagian terbesarnya tetap Tuhan. Kita pelaksana aja tugas itu. Sesuai kemampuan kita, sesuai apa kita miliki. Tapi sesuai kehendak Tuhan. Nah, anak muda itu seperti itu, saudaraku. Yuk kita tilik firman Tuhan. Seru ya saudara kalau membicarakan dari segi kehidupan ya. Menurut saya sih. Suka saya kalau bicara soal kehidupan secara firman Allah. Tolong. Yang terakhir tadi ayatnya. Lanjut. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lama loh durasinya dia. Menjadi rohani lama, tidak menjamin loh. Tidak menjamin ketemu Tuhan. Tidak menjamin. Tidak menjamin ketemu kehendak Tuhan. Tidak menjamin mau nurut sama Tuhan. Lama ikutnya, sejak masa mudaku. Banyak orang seperti itu. Tidak menjamin orang itu setia terus mengikut gereja. Tidak menjamin orang itu setia terus mengikut pastor. Tidak menjamin. Kehendak Tuhan Pak begitu. Tidak. Keputusan manusia itu. Dengan segala dasar. Ya, kalau bahasa hukum dalil. Ya, bahasa ilmiah dalil. Yang diajukan tidak apa-apa. Tapi Allah lah jadi pengujinya. Apakah yang dia lakukan batu penjurunya firman Allah? Atau itu pemberontakan? Atau itu Yudas? Buahnya terhadap saudara gimana? Cuman duit aja, cuman punya kuasa aja, cuman membangun pelayanan besar-besaran aja, akhirnya ujungnya habis semua. Cuman membangun pelayanan aja, akhirnya anak turunan semua berantem berkelahi, gereja terpecah belah. Loh ini kebenaran saudaraku. Itu Salomo sudah. Nah kalau kita kiblatnya ndak ini, kita cuma yang baik-baik saja kita ambil, nggak bisa. Keju itu adalah sarinya susu di atasnya, tapi susu harus diminum saudaraku. Nggak semua susu bisa jadi keju, tidak. Nggak usah keju, susu itu diminum juga sama. Kejunya karena dari susu. Firman Allah itu udah lengkap, nggak usah ditambahin lagi, nggak usah disaring-saring lagi. Minum aja semuanya, yang penting dimasak. Yang penting sudah dipasteurisasi. Layak menjadi kesehatan. Itu firman Tuhan. Jangan dikotak-katik, jangan dibolak-balik, jangan punya dalil sendiri. Tetapi kita tempatkan firman Allah. Bingung Pak, tunggu, Tuhan pasti teguhkan. Saya kok resah Pak, tunggu, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Saya enggak setuju, tunggu, Tuhan akan menyertai atau menegur. Tunggu, semuanya itu berbuah. Semuanya tunggu, menanti-nantikan Tuhan. Mewarisi negeri, mendapat kekuatan yang baru, akan terbang seperti Raja Wali. Yang tahu persis titik apa yang berguna buat dia. Entah ikan dengan cakarnya, entah kelinci. Di mana dia dari ketinggian dia turun ke bawah. Dia ambil, dia bawa masuk ke sarangnya. Lebah itu harus balik masuk ke sarang. Di mana di situ ada madu. Nah sarangnya kerajaan Allah itu adalah gereja. Adalah komunitas anak-anak Tuhan. Dan ratunya yaitu para pemimpin gereja, para pendeta. Tidak bisa kamu mau jadi ratu sendiri. Kalau Allah tidak menetapkan kamu jadi ratu, enggak semuanya jadi Musa. Enggak semuanya jadi Paulus. Enggak semuanya jadi Petrus. Sudah miliaran manusia membagikan Injil. Bagian-bagian pelayanan terus bertumbuh dan terus berkembang. Maka ada gerakan baru, gerakan karismatik, musik yang baru dengan musik band, lagu-lagu baru, cara baru. Dulu begini, sekarang begini, nggak bisa diterima. Ternyata ada dasar firman-Nya, ternyata teguh berdiri, memenangkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang. Yang namanya karismatik, karunia karena Roh Kudus. Saya enggak pro itu, walaupun saya dari golongan itu. Tapi jelas banyak orang datang kepada kerajaan Allah, masuk kerajaan surga, mati, diterima sama surga. Hidupnya betul-betul untuk Tuhan.
Buahnya jelas, membuat manusia menerima Yesus sebagai Tuhan itu banyak. Caranya beda-beda, ada perkembangan. Tapi tidak boleh sebagian, saudaraku. Nah, anak muda ini betul-betul menetapkan teologi sendiri, menetapkan langkah sendiri. Itu celakanya anak-anak Tuhan. Menetapkan dengan pikiran sendiri. Oh, enggak bisa Pak, saya sekarang. Saya kasih duit aja. Oh, enggak bisa Pak, nanti tahun depan aja. Oh, enggak bisa Pastor. Saya enggak bisa ke gereja. Saya enggak suka, saya belum menemukan gereja. Enggak bisa begitu. Apakah itu kehendak Tuhan? Itu aja patut ditanyain dulu. Saya mau ngembangin ini dulu, maka saya enggak ambil uang ini dulu. Kalau Tuhan ingin uang itu dipakai buat Tuhan gimana? Enggak bisa. Yang penting itu kehendak Tuhan enggak. Ya, gitu saudaraku. Tolong ditayangkan firman-Nya. Lalu kata orang itu kepadanya, kepada Tuhan, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat selanjutnya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus itu melihat setiap orang yang salah dengan kasih. Tapi orang yang salah tidak melihat Tuhan dengan kasih. Karena udah dibelenggu karena dewe seperti Kain. Melangkah sendiri, awal melangkah sendiri terus terseret. Itu seperti arus saudaraku. Dosa itu seperti arus. Saudara nyemplung di pinggir sungai, tapi arusnya itu deras. Mungkin di atas tidak kelihatan dalamnya saudaraku. Makanya ada sungai-sungai tertentu ketika perahu itu lewat tiba-tiba dia tenggelam. Di lautan juga sama, terputar tenggelam. Kenapa? Nakodanya bukan Tuhan Yesus. Kapten kapalnya bukan Tuhan Yesus. Tuhan tidak ada di sana. Tapi kalau Tuhan ada di sana, dia yang meredakan badai. Dia yang membelah laut. Itu kan firman Tuhan yang tulis. Tapi saudara turun sendiri di sungai. Sungai pekerjaan, sungai pelayanan, sungai jodoh, sungai ini. Semua saudara sendiri yang pilih. Itu arus deras. Arus derasnya siapa? Setan, arus derasnya dunia. Kalau Roh Kudus enggak, di arung jeram. Kalau cuma bahasa aja perumpamaan. Kita dikasih namanya perahu karet dengan pengamanan penuh badan kita dengan helm. Lalu dikawal oleh orang yang mengerti itu. Maka dikayuh 4 orang, 6 orang. Kan tempat-tempat yang kita naik namanya arung jeram ya. Itu dikawal kalau yang berbahaya. Kalau yang tidak berbahaya dengan keluarga tidak akan ada bahaya. Itu saudaraku, itu mainan seperti anak-anak. Tapi kalau bahaya dijaga sama Tuhan. Tapi harus lewat arung jeram itu. Nggak ada masalah. Bangsa Israel ketemu laut Tebrau, nggak ada masalah. Dia belah laut itu. Melalui Musa, tongkatnya diangkat. Di tengah badai, Tuhan Yesus bangun, dia ngomong, badai berhenti, selesai kok. Karena di perahu itu ada Tuhan Yesus. Karena tongkat yang dipegang Musa dari Tuhan Yesus. Untuk kepentingan umat Tuhan. Musa keluar dari Mesir karena Tuhan kehendaki menuju tanah Kanaan. Perintah Tuhan semua beres sudah. Jadi apapun pekerjaanmu, apapun hidupmu, apapun rumah tanggamu, kalau ikut perintah Tuhan beres. Kalau masih sebagian, ikuti ketika Tuhan koreksi. Ikuti ketika Tuhan kasih keadaan yang tidak baik. Ikuti firman Allah. Jadi memang ada sebagian kita yang nggak bisa sempurna dan terus disempurnakan. Mungkin sampai mati nggak bisa sempurna. Tapi harus mau memperbaiki diri. Nggak mengunggulkan diri terus seperti orang kaya ini, anak muda kaya itu, orang Farisi itu. Bahkan seperti Yudas, yang akhirnya apa? Nggak dapatkan Yesus, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat kerajaan surga, nggak dapat kerajaan Allah. Dapatnya kerajaan kuasa kegelapan, dapatnya neraka. Ya ini yang dilakukan anak muda itu, orang kaya itu. Tolong firman-Nya. Tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya. Yesus memandang dengan kasih tapi keputusan di tangan kita loh. Hanya satu lagi kekuranganmu. Paham ini. Kekuranganmu. Semua sudah aku lakukan. Udah dari muda. Datang kepada Tuhan untuk mendapat hidup kekal. Tuhan aku ingin kaya. Tuhan aku ingin dipakai. Tuhan cuma bilang. Ini loh kamu harus lakukan karena ini kekuranganmu. Berarti apa? Ada satu hal yang kamu harus masukin lagi. Baru bisa.
jadi. Nah satu hal ini, ada sekolahnya, stepnya. Jual harta milikmu, bagikan orang miskin, baru kamu balik ke aku, setelah itu ikut langkahku. Kan tidak langsung dapat, tapi Tuhan sediakan. Jadi ketika Tuhan berfirman, aku berkati kamu, itu tidak langsung dapat, Tuhan sediakan. Kamu masuk tanah perjanjian, Tuhan sediakan jalannya, kamu bisa hilang loh di jalan. Bangsa Israel tuh mati di padang gurun semua, tidak masuk tanah Kanaan. Musa aja nggak masuk, cuma dikasih lihat. Yang 10 pengintai itu masuk tanah Kanaan, tidak setuju, balik, mati. Ditelan bumi hidup-hidup, Bani Korah. Ngeri nggak saudara? Nah ini kalau ditulis gitu, kalau kita tidak baca, kita tidak mau mengerti, kita singkirkan. Ya cuma sebagian firman Tuhan yang kita mau. Kita tidak bisa mendapatkan kemujuran, nggak bisa. Nggak bisa. Dan cenderung itu kesialan nanti itu. Yaitu kebinasaan, kita tidak dapat kehidupan. Anak muda ini tidak dapat soalnya. Padahal sudah punya durasi ikut Tuhan. Sudah melakukan semua yang dia mengerti. Satu kekuranganmu. Nah kekurangan tidak mau. Teguran tidak mau terima, tidak mau koreksi. Tetap merasa diri benar, tetap kalau enggak, tetap dengan apa? Keinginan dia. Nah ini anak muda ini. Dia tidak salah. Yesus tidak bilang dia salah, cuma kekurangan dia diangkat. Dia tetap dengan keinginan dia. Dia tidak mau dengan perkataan Tuhan. Tidak mau kehendak Tuhan lagi, padahal sudah lama ikut Tuhan. Banyak seperti itu. Ketika apa? Salah satunya ketika udah berhasil, udah kaya. Ketika udah bisa pelayanan. Wah meninggalkan pesta, meninggalkan pelayanan lagi. Membawa orang, merekrut orang, gereja pecah. Pekerjaan lebih menguasai daripada kehendak Tuhan, daripada pelayanan, daripada kehadiran di gereja. Dulu, wah saudaraku, naik kereta yang paling murah tidak ber-AC, makan itu beli daripada atas lubang. Saya pernah naik kereta seperti itu saudaraku, duduknya tegak begini lurus gitu. Terus nasi pecel, nasi campur itu yang sekarang nasi kucing ya namanya ya, 5.000, 10.000. Mengejar dari satu kota ke kota pelayanan seorang pastor. Untuk duduk dengerin pastor ngomong. Sekarang, enggak bisa. Pertemuan di hotel pun enggak bisa. Disamperin aja diminta ketemu, enggak bisa. Tuhan ketuk pintu itu, enggak mau berdiri membuka pintu. Kenapa? Sibuk, sudah enggak mau rohani. Tapi ngasih duit ke gereja. Cuma sebagian kekuranganmu enggak mau terima. Itu nyata banyak yang ada di anak-anak Tuhan. Maka dikatakan anak-anakku, Yesus ngomong gitu. Kitab Markus jauh lebih dalam daripada kitab Matius. Kita harus belajar semua kitab. Karena Roh Kudus akan wahyukan, ilhamkan. Dia akan buka rahasia-rahasianya di mana letaknya. Yang harus kita lakukan saudaraku. Gak bisa. Tolong. Ayatnya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Tuhan Yesus tidak menjawab tentang dia ingin hidup kekal. Banyak orang itu sok pinter, sok segala, mengekspektasi, lalu memberikan data-data, lalu mendalilkannya, lalu membuat sebuah keputusan yang itu diakui rohani. Padahal Tuhan tidak kasih itu, Kehidupan kekal tidak, ikut Tuhan itu sudah pasti hidup kekal. Orang muda ini tidak ngerti. Banyak orang yang berhasil yang awal ikut Tuhan tidak ngerti tujuan Tuhan membuat dia berhasil. Musa itu berhasil jadi panglima, jadi anak pangeran Tuhan yang ngatur. Tapi jadi pemimpin budak di padang gurun tanpa peperangan, tanpa angkat pedang. Yosua bujang yang nggak tahu apa-apa, orang bodoh, itu malah memimpin sebagai panglima perangnya Tuhan, merebut menduduki tanah perjanjian. Nggak kepikir semua. Ikut Tuhan itu nggak ada pilihan, nggak ada Tuhan boleh pilih A, B, C, D, nggak ada. Mau terima, nggak mau nggak apa-apa. Pergi enggak masalah, dia enggak akan cari saudara. Yang rugi saudara, yang sial itu saudara.
Karena Tuhan selalu bicara kekurangan dan dia tidak responi permintaanmu. Ada seperti itu saudara. Cuman mendapat harta surga. Nah ini yang tertulis saudaraku, tidak bisa kita bantah sudah. Semua ketika ikut Tuhan dijungkir balikkan pengertian kita. Keinginan kita itu ditata ulang sama Tuhan yang lebih sesuai dengan keinginan Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa kita menentukan belas. Ini penting pengertiannya saudaraku. Belas. Nggak boleh menentukan. Coba kita ulangi lagi ayat itu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah yang pertama, juallah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin 3. Maka engkau akan cuman beroleh harta di surga. Udah. Jadi yang kamu sayangi, kamu miliki, yang kamu pertahankan itu cuman kalau kamu kehilangan mau sesuai dengan kehendak Tuhan, ya cuman memperoleh harta di surga. Kalau kamu ingin melayani, cuma memperoleh harta di surga. Kalau kamu memberi, cuma memperoleh harta di surga. Kamu berikan hidupmu, cuma memperoleh harta di surga. Karena setelah itu ada kelanjutannya yang kamu harus lakukan. Taat pertama, ada harus ketaatan selanjutnya. Sehingga kita tidak bisa ekspektasi setelah melakukan ini saya sudah selesai. Saya sudah memberi uang, sudah selesai. Udah membawa pastor makan, sudah selesai. Enggak ada itu. Enggak ada. Kalau kamu ingin Yesus, kalau kamu ingin kehidupan kekal, kamu datang sama Yesus. Mengirim sesuatu datang sama Yesus. Itu rentetannya banyak. Enggak cuma terus ya dan tidak. Enggak. Rentetannya itu banyak. Dan itu tidak menjawab yang kamu punya. Kenapa? Dia sudah sediakan. Tapi kamu harus banyak melakukan termasuk kekuranganmu tuh. Tahap demi tahap kamu harus lalui. Cuma dapat harta di surga. Melayani cuma dapat harta dari surga. Itu aja. Tuhan pelihara, Tuhan ini kan. Udah. Kamu tidak bisa memilih. Saya ingin jadi gembala di Amerika. Saya ingin jadi penginjil dapat karunia membangkitkan orang mati. Saya ingin bisa begini, saya ingin begini. Tidak. Saudaraku, saya akan bersaksi sedikit ya. Saya tutup dengan kesaksian. Saya awal mengikut Tuhan itu akhirnya dibawa Tuhan ke golongan karismatik. Lalu pertama kali ketika masuk di dalam karismatik ini, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta karismatik yang kalau berdoa pakai bahasa roh, menyembah dengan bahasa roh, menyanyi dengan bahasa roh. Lalu saya itu nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Tetapi itu kebenaran. Cuman saya itu cuma ngomong gini, Tuhan, aku pingin dong bahasa roh, aku pingin bisa. Orang lain bisa, aku diem aja. Wah, mereka bermazmur dan sebagainya. Pada suatu ketika, tiba-tiba keadaan yang tidak pernah saya sangka-sangka, waktu yang sangka, ketika saya lagi susah saudaraku, gitu. Saya diusir, lalu saya cari tempat, tiba-tiba diajak berdoa oleh teman, gitu. Nah tiba-tiba saya mengalami yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Saya dilepaskan dari penyembahan berhala. Dulu saya menyembah sebuah gunung, ini saya memberi persembahan dan sebagainya. Nah pada satu saat juga Tuhan itu membawa saya untuk diteguhkan pernikahannya. Karena saya menikah bukan di dalam Tuhan, belum menikah. Gitu. Tetapi sedang menuju pada pernikahan, saudaraku. Ya, enggak usah bicara jalannya karena itu rumit, tapi akhirnya diteguhkan seorang hamba Tuhan. Dah pernikahanmu aku teguhkan ketika punya anak 1 saya sudah. Nah, ketika di konseling, tiba-tiba saya rebah. Saya jatuh ke bawah duduk di kursi. Kayak lemes ngegelundung saya. Tak tersembunyi kuasa Tuhan. Haleluya. Rebah saya. Lalu terjadi pelepasan. Keluarlah namanya ba. Habis itu saya pulang. Saya dengan inisiatif saya itu belajar bahasa roh. Jadi setiap hari doa 1 jam. Ketika awal ya saudaraku ya diajari itu ya. Saya siapkan setengah jam atau 1 jam. Saya terus gerakan mulut saya. Ba. Supaya keluar kata-kata yang baru. Tapi yang gak bisa-bisa. Berjalannya waktu loh saudaraku. Gak bisa. Pada suatu kali ketika saya sedang susah. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan diajak doa. Lalu terjadi kelepasan, dibawa kepada hamba Tuhan seniornya di pusatnya. Saya didoakan, itu keluar bermacam-macam bahasa. Sampai kurang lebih 2-3 jam, saudara, gak berhenti.
Suara keluar bla 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 dengan sendirinya. Yang saya kira-kira itu bahasa Vietnam, bahasa Thailand, bahasa Laos, golongannya itu. Saya kira-kira aja enggak ngerti. Tetapi berjalan waktu, beberapa saat kemudian pelan-pelan Tuhan kasih pengertian. Gitu. Kadang bahasa roh keluar, ada yang menafsirkan, kadang itu mendapatkan sendiri. Tuhan, aku lagi ngapain nih bahasa roh, tiba-tiba kamu sedang mengeluh sama aku. Nah, dan sebagainya, pertumbuhan rohani. Saya ingin melakukan sendiri, nggak dapat. Wah, waktu berjalan terus nggak dapat. Suatu ketika waktu Tuhan yang saya tidak sangka, tiba-tiba keluar bahasa roh itu. Hamba Tuhan itu waktu saya pelepasan, dilepaskan dari kuasa jahat. Lalu dia bilang, ayo keluarkan Roh Kudus, ayo. Tiba-tiba saya keluar semua bahasa rohnya. Ayo, kamu punya banyak bahasa roh, kamu keluar 27 kali bahasa roh, kamu gini bukan karunia roh. Bahasa roh 27 bahasa roh, wow, bla 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 sampai 3 jam saudaraku. Enggak pengen berhenti, terus jalan gitu. Karena Tuhan yang bekerja. Saya minta, waktunya Tuhan tentukan, dapatnya Tuhan tentukan, bahkan lebih banyak. Cuman batok. Nah, makanya ketika suatu kali tiba-tiba Roh Kudus hadir menghinggapi bermazmur, lalu keluar bahasa-bahasa yang lain. Bahkan ada bahasa-bahasa Chinese kayak bahasa Hokkien dan sebagainya. Kisah Rasul tadi. Dan itu sekarang jarang terjadi. Kenapa? Saya mengajar Alkitab, dulu menginjil. Loh, bukan menginjil terus dapat yang guru nggak dapat, enggak. Tuhan fokuskan dengan hikmat. Sehingga bahasa Arab itu jarang terpakai lagi. Termasuk karunia-karunia Roh Kudus yang dimana karunia-karunia membedakan roh, karunia nubuat itu tidak seperti dulu yang hampir setiap pelayanan itu terjadi. Dan banyak kali orang walaupun saat itu ngomong atau berapa tahun kemudian ketemu, bener Rem yang lu ngomong terjadi, bener loh Pak, yang Bapak waktu itu ngomong yang mana saya lupa, Bapak ngomong gini itu terjadi. Baik kepada orang itu, baik terhadap anaknya, baik terhadap orang lain. Ketika Tuhan ngomong, orang itu akan mengalami gini loh. Terjadi bener terjadi bener Pak. Baik dirinya, baik orang lain. Nah, itu pelayanan masa lalu. Sekarang jarang saudaraku. Karena saya dibawa pada Alkitab. Waktu ini, kalau ditanya Bapak pingin yang mana? Ya kalau nubuatan menggelegar itu paling enak. Kuasa Tuhan bekerja paling enak. Orang gak bisa lawan kok. Tapi paling dikata-katain yang gak setuju. Tetapi, waktu Tuhan enggak ngajar. Sehingga sudah 2-3 tahun ini, maaf saudaraku. Sorry saudara, karena ini ada baunya masuk ke sini saudara, karena pintunya ditutup, kuncinya dibawa sama tukangnya. Nah, kalau ingin saya mau itu, tapi sekarang enggak. Bahkan yang terakhir, ketika saya mulai masuk ke medsos, diminta Tuhan, saya enggak mau diminta Tuhan. Kamu setiap hari bagikan firman di media sosial. Sehingga setiap kali saya ke studio selama 5 hari, saya harus ambil 25 rekaman. Setiap hari 5 rekaman, itu dari 6:30 keluar dari pastori, ya sarapan, minum kopi sebentar, sampai jam 8, jam 9, bahkan pernah 11:30 baru pulang pastori. Berdiri itu kalau di total 1 jam 20 menit aja, itu 5 recording setiap hari, itu kurang lebih 6,5 jam saudaraku, hampir 7 jam. Berdiri. 1 part selesai, istirahat bentar, masuk lagi. Tapi sekarang saya atur 2 part, saya keluar dulu dari ruangan, saya makan, saya minum kopi, saya jalan dulu bentar, baru balik ambil lagi 2 part, terus keluar lagi, baru 1 part, baru saya pulang. 5 part tidak langsung saya jejer. Itu. Jadi agak enak, nyaman buat saya. Berat. Lalu ada pendengarnya enggak tahu, enggak kelihatan siapa yang dengerin. Tapi ketika saya ingin berhentikan, Roh Kudus tuntun untuk menghubungi orang-orang yang mendengarkan. Dan respon mereka positif. Tetapi kalau boleh pilih, ya pingin khotbah di depan ribuan orang. Kalau boleh pilih, lawatan Roh Kudus terjadi. Itu orang itu, wah. Dan orang tuh suka dengan itu. Banyak orang suka dengan itu. Ada juga yang bukan tidak suka, tapi lebih senang yang lebih dewasa, lebih matang, yang tidak memerlukan itu, lebih memerlukan firman Tuhan.
Jadi saya mau ibadah di tempat ini, firman Tuhannya saya dapat. Gitu. Saya enggak mau gitu-gitu lagi, udah capek, udah jenuh atau apa. Manusiawi banget, tapi memang itu kehendak Tuhan karena dia enggak dapatkan itu sudah lawatan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, kalau kegembiraan ya lebih baik lawatan, saudaraku. Lebih heboh, lebih viral, lebih terkenal. Khotbah juga kalau enggak mengajar itu lebih bagus, menyenangkan orang kalau tidak menegur. Tapi enggak bisa. Karena kalau saya lakukan itu sebagian. Bahkan sekarang ini cuman saya bersaksi ya saudaraku ya. Saya dilepaskan dari penggembalaan total. Sudah tidak ada penggembalaan. Semua di media sosial sebagai penginjil yang mengajar, mengupas firman Tuhan. Dengan teman-teman lain yang diundang. Sehingga terjadilah 2000 video yang kami sudah hasilkan. Video khotbah saudaraku. Untuk channel akun Smart People Church. Ya kalau ditanya, suka enggak? Ya enggak bisa bilang suka, enggak suka. Tetapi anehnya, walaupun enggak punya jemaat, walaupun dengan tim media, kehidupan itu enggak pernah dikurangi sama Tuhan. Betul-betul seperti punya jemaat yang besar. Enggak ada sama sekali pengurangan, bahkan lebih dan lebih. Kenapa? Banyak waktu bisa digunakan untuk mengajar di WhatsApp, gitu saudaraku. Lalu mengelola pelayanan, lalu mengajar, membagikan ke teman-teman di WhatsApp itu pengajaran hamba-hamba Tuhan banyak di YouTube. Teman-teman yang ada dimanapun di grup, ada dari Amerika, ada yang di Sumba, ada yang di desa di Kalimantan, di ujung sana pedalaman. Dimasukin grup, ya udah tinggal mereka mau denger enggak, mau lihat enggak. Itu saudaraku. Kalau dengan jemaat kan bergumul dengan jemaat. Sebuah kasih karunia yang lain dimasuki. Dikatakan enak, ya enggak enak enggak ketemu orang. Tapi dikatakan enak, ya enak enggak usah ngurusin orang. Maka yang terakhir bebas tuntas karena sudah tidak ada jemaat lagi. Sudah Tuhan lepaskan benar-benar. Proses berjalan ya saudaraku ya. Nah inilah hidup Tuhan enggak bisa milih. Jadi sekali lagi datanglah kepada Tuhan tanpa tujuan. Kalau punya tujuan izinkan Tuhan arahkan. Lalu, walaupun kita memiliki banyak hal, kita harus tetap ikut turut perintah Tuhan. Tuhan itu memandang kita dengan kasih. Tetapi kita harus ikuti langkah Dia. Kalau tidak, kita itu akan meninggalkan Dia. Kalau ikut pun dengan Dia, cuma dapat harta di surga. Apapun yang kita lakukan. Karena ada step selanjutnya. Setelah menyerahkan sesuatu Tuhan minta, karena itu kekurangan kita atau apapun ya saudaraku. Setelah itu kita ikut Tuhan. Kenapa? Belajar jadi murid. Baru step yang selanjutnya dipakai seperti Petrus dan murid-murid. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.